Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Fitra Manzila dengan NPM 2301120100185 dari kelas hukum bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik mengenai perusahaan dan pengusaha. Nah, pertama sekali topik yang akan saya bahas adalah mengenai perusahaan. Apa sih perusahaan itu? Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan tempat berkumpulnya semua faktor produksi, baik barang maupun jasa. Tujuan dari perusahaan sendiri adalah untuk mencari keuntungan, membuka lapangan pekerjaan, mendapatkan laba, serta untuk memperoleh faktor produksi. Selain daripada itu, menurut para ahli, sebuah perusahaan baru dapat dikatakan perusahaan apabila diberlakukannya sistem perhitungan laba dan rugi yang diperkirakan serta dicatat di dalam sebuah bukuan. Terdapat beberapa jenis undang-undang perusahaan nih teman-teman. Di antaranya yang pertama ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mengenai wajib daftar perusahaan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 mengenai dokumen perusahaan. Selain itu yang ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan juga terdapat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selain daripada yang sudah saya sebutkan tadi, selanjutnya ada fungsi perusahaan. Yang pertama ada fungsi ekonomi. Sebuah perusahaan memiliki tugas utama yaitu untuk menganalisis dan menyelidiki terkait perekonomian perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini berguna untuk menjaga kekayaan perusahaan serta memastikan prosedur perusahaan dijalankan dengan baik, menjaga kendala informasi akuntansi, serta bermanfaat untuk mendorong efisiensi kerja dalam perusahaan. Yang ketiga ada fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi dari sebuah barang atau bisa juga jasa. Proses produksi tentunya ada beberapa macam yang bisa disesuaikan dengan bidang perusahaan tersebut bergerak. Yang keempat ada fungsi pemasaran, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan melalui proses pertukaran yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Yang kelima ada fungsi personalia, yaitu merupakan pegawai atau personal yang diberikan tanggung jawab sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis perusahaan. Yang pertama ada perusahaan ekstraktif, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan kekayaan alam. Di Indonesia kita bisa melihat contohnya adalah tambang batubara. Yang kedua adalah perusahaan agraris, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang lahan atau ladang. Contohnya perusahaan yang bekerja di bidang perkebunan, pertanian, dan lainnya. Yang ketiga adalah perusahaan industri, yaitu perusahaan yang melakukan produksi barang mentah menjadi setengah jadi atau bahkan produksi jual. Contohnya adalah usaha pertokoan. Yang keempat adalah perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang bergerak di sektor jasa atau layanan. Contohnya jasa asuransi, pembiayaan, perhotelan, dan lainnya. Perusahaan ini juga dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama ada perusahaan swasta dan perusahaan negara. Yang apabila perusahaan swasta adalah perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari swasta tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah. Sedangkan perusahaan negara adalah perusahaan yang modalnya secara keseluruhan berasal dari negara Indonesia. Selanjutnya ada unsur yang ada di dalam sebuah perusahaan. Apa saja sih unsurnya? Yang pertama adalah badan usaha. Sebuah perusahaan harus memiliki bentuk tertentu. Jika tidak demikian, maka tidak dapat disebut dengan pekerjaan. Yang kedua adalah kegiatan dalam bidang perekonomian. Kegiatan ini dapat meliputi perindustrian, kegiatan jasa, maupun kegiatan pembiayaan. Yang ketiga adalah terus-menerus, artinya perusahaan tidak insidental yang merupakan mata pencarian. Yang keempat bersifat tetap. Kegiatan yang dilakukan tidak berubah dan tidak berganti dalam waktu yang singkat, tetapi merupakan untuk jangka waktu yang lama. Yang kelima, terang-terangan, artinya diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, dan diakui serta dibenarkan oleh pemerintah.
Yang keenam, mendapatkan keuntungan atau laba. Ada nilai lebih atau hasil yang diperoleh dari modal yang diusahakan pada pembukuan. Setelah membahas mengenai perusahaan, sekarang saya akan membahas mengenai pengusaha. Apa sih pengusaha itu? Mengapa selalu dikaitkan dengan perusahaan? Pengusaha merupakan salah satu dari sebagian banyak profesi dalam bidang kerja. Pengusaha adalah seseorang, kelompok, ataupun lembaga yang melakukan kegiatan jual beli atau sewa sesuatu. Banyak hal yang bisa dikategorikan dalam pengusaha. Contohnya seperti produsen sepatu, produsen peternakan ayam, ekspor impor, ataupun sebuah produk menjual jasa, dan lainnya. Menurut KBBI, pengusaha dapat diartikan sebagai orang yang berusaha dalam bidang perdagangan. Nah, yuk kita simak lagi. Dalam menjalankan suatu perusahaan, seseorang dapat menyuruh pihak atau orang lain untuk melakukannya. Orang lain inilah yang disebut sebagai pengusaha. Pengusaha dapat menjalankan usahanya secara perorangan. Sebagai contoh, seseorang berjualan makanan dan minuman dengan cara menjajankannya dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berjalan kaki maupun bersepeda. Hal ini dilakukannya tanpa ada bantuan orang lain. Maka orang ini disebut sebagai pengusaha. Jadi, seorang pengusaha dapat menyuruh orang lain untuk membantunya dalam menjalankan usahanya atau meminta untuk yang menjalankan usaha tersebut. Sedangkan dalam menjalankan usaha, pengusaha tidak dapat bekerja sendirian. Pengusaha akan dibantu oleh pihak atau orang lain yang dikenal sebagai pembantu pengusaha. Maka dari itu, perusahaan yang dijalankan oleh seseorang pengusaha seorang diri disebut sebagai perusahaan perseorangan. Selanjutnya adalah ciri-ciri pengusaha. Yang pertama, memiliki produk untuk dijadikan sebagai usaha. Contohnya, produk yang bisa dijadikan usaha oleh pengusaha pemula adalah barang-barang yang mudah didapat. Yang kedua, mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dalam berbisnis serta berniaga. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tipe atau jenis-jenis dari pengusaha itu sendiri. Yang pertama adalah pengusaha besar. Apa sih pengusaha besar itu? Dikatakan sebagai pengusaha besar karena umumnya para pengusaha ini sudah lama memulai bisnisnya dan menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Yang kedua adalah pengusaha online. Pengusaha online adalah pengusaha yang menjalankan bisnisnya melalui media digital atau memanfaatkan teknologi informasi. Yang ketiga adalah pengusaha atau influencer. Influencer yang suka memproduksikan produk-produk atau barang-barang dan juga bisa dikatakan sebagai pengusaha karena sebenarnya mereka menjual jasa untuk mempromosikan barang-barang tersebut di sosial media. Yang keempat ada investor. Investor merupakan atau mulanya adalah seorang pengusaha yang usahanya sudah berkembang dan besar. Selanjutnya, manfaat sebagai pengusaha. Yang pertama adalah untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, melatih kepemimpinan diri. Yang ketiga, membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan karena bisa membuka lapangan pekerjaan yang luas. Selanjutnya, memiliki relasi atau kenalan yang luas. Melatih skill multitasking, melatih diri untuk manajemen waktu, memperluas wawasan atau pengetahuan, serta membuat kita juga mendapatkan ilmu-ilmu baru. Bisa belajar menyesuaikan diri dengan orang lain, mewariskan usaha kepada keluarga. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Yang pertama, memiliki motivasi yang kuat. Untuk menjadi seorang pengusaha perlu adanya motivasi yang kuat supaya bisa mewujudkan tekad dan usaha tersebut. Seorang pengusaha tidak akan kehilangan motivasinya untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah disiplin. Tentu seorang pengusaha perlu memiliki sifat disiplin ini. Disiplin waktu, disiplin janji, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki etos kerja yang tinggi.
Etos kerja yang tinggi akan memicu pekerjaan menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, selalu memiliki rasa ingin tahu. Seorang pengusaha akan senang terhadap ilmu baru, maka dari itu ia harus memiliki rasa ingin tahu supaya mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Yang kelima, memiliki sikap tegas. Yang keenam, berjiwa kreatif. Kreatif pada seorang pengusaha tidak melulu mengenai mengembangkan produk, memikirkan cara menjalin hubungan dengan relasi baru, dan juga termasuk aspek kreativitas. Seorang pengusaha yang berjiwa kreatif akan datang membawa solusi ketika terjadi suatu masalah di dalam perusahaannya. Yang ketujuh, mempunyai visi yang kuat. Visi yang kuat dan jelas sangat dibutuhkan untuk keberlangsungannya sebuah usaha. Yang kedelapan, bersifat persuasif, yaitu menjadi negosiator yang baik untuk memiliki kemampuan untuk mengajak para konsumen membeli barang tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan menjadi seorang pengusaha. Yang pertama, kekurangan. Kekurangannya ketika menjadi seorang pengusaha adalah pendapatan tidak pasti dan sulit diprediksi. Beresiko kehilangan banyak modal, memiliki waktu kerja yang panjang. Ketika pertama kali merintis sebuah bisnis atau sebuah usaha, pasti banyak sekali kendala terkait modal maupun hal lainnya. Memiliki tanggung jawab yang begitu besar, terutama ketika kita sebagai seorang pengusaha memiliki banyak karyawan. Nah, adalah kelebihan. Kelebihan ketika menjadi seorang pengusaha sangat banyak. Yang pertama, meskipun pendapatan tidak pasti, jika suatu usaha sedang berkembang pesat, maka keuntungan yang didapatkan juga akan besar. Selanjutnya, memiliki kebebasan dalam berinovasi. Kita sebagai pengusaha memiliki kebebasan dalam berinovasi dan juga mengembangkan usaha. Dapat memilih usaha yang kita sukai, bisa membuka lowongan pekerjaan bagi orang lain. Sebelum saya mengakhiri penjelasan saya pada hari ini, saya akan memberikan 2 contoh pengusaha sukses yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Bob Sandino. Pengusaha bernama asli Bambang Mustarin Sandino atau dikenal dengan Bob Sandino telah memberikan inspirasi sangat banyak bagi semua orang. Ia berhasil mengembangkan bisnis telur ayamnya dari hanya biasa menjadi bernama Camp Chicks. Yang kedua ada Ibu Susi Pujiastuti. Dia juga memulai usahanya dengan menyediakan jasa transportasi untuk produk-produk perikanan dengan nama Susi Air. Dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa pengusaha adalah orang yang menjalankan atau proses sebuah perusahaan. Sekian penjelasan saya hari ini mengenai perusahaan dan pengusaha. Semoga teman-teman dapat mengerti kaitan antara perusahaan dan pengusaha secara jelas. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.